teman-teman ini statusnya itu masih nggak jelas, ditambah kemudian dicoret sama Anda. Ini kan ketoliman ini artinya, ya kan? Dan saya kira tanggung jawab ini tidak hanya terjadi dibebankan kepada teman-teman tim verifikator. Saya kira keseluruhan pejabat di pemerintahan kota itu juga harus mengambil tanggung jawab ini. Ya, dengan cara apa? Mari bersama-sama ya kita minta kepada pusat bahwa hasil verifikasi dari menjadi 280 yang kemudian sekarang menjadi 121 atau 130 itu sebenarnya salah. Terima kasih Ketua. Ya, ada lagi ya Menambahkan Ketua. siapa? Pak Dasno. Ya, Monggo. ya terima kasih. Saya mau bertanya ke Pak Wahono. Pak Wahono, waktu dapat surat edaran untuk pendataan itu pertama kali koordinasinya dengan siapa Pak? Atau langsung instruksi ke bawahan untuk langsung pendataan? Yang pertama kali bulan September itu. Atau langsung ditindaklanjuti PJ Kabak yang Bu Mirza itu. Menambahkan Pak Ketua. Atau ke Bu Sekda. Pak Dasno mohon izin Pak Ketua, tadi sudah saya jelaskan proses surat itu di grupnya ASN yang menerima dari grup Pak, bukan melalui Sri Kandi atau melalui surat ini, bukan. Jadi di grupnya yang saya tidak tahu teman-teman ini yang ada di grup ASN itu menerima suratnya, seperti itu. Lalu Bu Sekda instruksinya seperti apa Bu? Kepada Kami tidak tahu Pak, kan teman-teman tadi yang berproses di bawah itu dengan waktu yang sekian pendek. Tadi saya sudah cerita, surat itu tertanggal 7 Oktober. Tetapi seingat teman-teman itu diterima di grupnya itu 13 Oktober. Kemudian mereka harus tadi yang disampaikan proses memilah-milah dan lain sebagainya berdasarkan ini dan lain sebagainya itu, sehingga butuh waktu sekian hari. Itu tadi yang kami terima cerita tadi ketika di ruang yang kita diberi waktu tadi. Iya, berarti dari surat itu Ibu hanya tidak ada instruksi apa-apa ya? Jadi surat itu kami juga sepertinya, coba nanti kami cek kembali. Seingat saya tidak ada. Maaf ya, teman-teman, kami tolong. Jadi sampai waktu angka 280 itu Bu Sekda tidak melihat sama sekali prosesnya. Iya, jadi begini Pak, kebiasaan kan ketika surat masuk dan lain sebagainya itu kan ada di agenda ya. Ya. Kebetulan di BKD sendiri juga tidak ada, apalagi di Pemkot seperti ya, itu. Jadi memang tidak pernah ada upaya untuk mengkoordinasikan kepada OPD tidak ada. Kami tadi tidak tahu terkait dengan karena percepatan tadi loh, waktu yang sekian hari itu loh. Ya. Bapak, mohon maaf. Karena ini kan pejabat tertinggi itu kan jenengan Bu. Saya tadi coba browsing apa tugas dari Sekda. Ini tak bacakan ya, biar nanti tugasnya jelas dan apa yang dilakukan. Sekretaris daerah, kabupaten atau kota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Ini peraturan nomor 18 tahun 2016. Pada pada pasal 30 ayat keempat. Tugasnya yang pertama mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah. Yang kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah. Yang ketiga, ini pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Artinya Bu Sekda kan harus memantau. Padahal ini kan
pijakan yang sangat strategis menyangkut teman-teman pegawai non ASN. Sementara yang disampaikan tadi dari Pak Wahono hanya dikoordinasikan dengan bawahannya, lalu verifikasi, disampaikan lagi. Peran Bu Sekda dalam verifikasi ini tidak begitu nampak. Padahal tugas Bu Sekda menurut aturan pemerintah ini Bu Sekda harus memantau. Izin saya menjawab Bapak. Betul, memang ya, sesuai yang disampaikan Bapak itu tugas-tugasnya. Akan tetapi ketika tidak ada input ke kami, bagaimana kami tahu? Makanya tadi kami harus cek dulu surat masuk dan sebagainya. Kan saya terbiasa dengan tertulis adanya laporan. Bagaimana saya membuktikan apabila tidak ada tertulis dan sebagainya? Seperti itu Pak Dasno. Dari tadi tidak pernah tanya secara lisan gitu Bu, atau telepon gitu dengan tadi sudah Pak saya Wahono sampaikan barangkali. bagaimana input itu saya tidak tahu. Ya, berarti buktinya tidak apa? memantau ya jenengan. Bagaimana mau memantau Pak apabila tidak ada input ke kami? Tidak ada informasi ya Pak Wahono ke Bu Sekda terkait dengan verifikasi pendaftaran dan verifikasi itu. Ya. Jadi ingin menjelaskan apa yang saya pertanyakan Pak Dasno. Jadi teman-teman pemirsa mendapatkan informasi surat itu melalui WA. Itu melalui WA dari teman sehingga di print. Namun seharusnya sehingga apa ya runtutannya, apa yang tadi menjadi pertanyaan Pak Dasno ke Busek itu runtut. Seharusnya itu langsung dilaporkan, karena kan tujuan surat itu kepada PPK. Seharusnya PPK harus dilapori dulu, baru turun nanti disposisi kepada BKP SDM. BKP SDM baru merintahkan apa? Perintah kan mesti melalui Bu Sekda. Karena itu tidak disampaikan sehingga Bu Sekda pun tidak tahu mau mantau apa. Kan tidak seperti itu. Sehingga apa yang dikerjakan oleh teman-teman juga tidak tahu Bu Sekda. Tahu-taunya sudah terjadi hal-hal yang kemarin sudah dilakukan itu. Nah ini yang jadi permasalahan di situ, Pak. Izin pimpinan. Terima kasih. Sebentar. Sebentar, nambahkan lagi. Berarti setiap ada surat atau tugas-tugas dari pusat, memang prosedurnya seperti itu ya. Jadi misalkan kepala dinas mendapatkan surat seperti itu, ditindaklanjuti sendiri, terus dikirim sendiri tanpa sepengetahuan Bu Sekda, enggak apa-apa ya? Dan saya Pak Dasno, jadi ketika surat apapun yang menuju ke PPPK itu ke pejabat pembina kepegawaian. Namun ketika surat itu diterima oleh Mbak Mirza, itu seharusnya harus dilaporkan dulu karena itu kepadanya PPK. Jadi dasar kita kerja itu harus ada diskusi dulu. Namun ini asumsi saya ya. Namun pada saat itu mungkin tidak laporkan ke PPK, langsung dikerjakan oleh teman-teman. Sehingga tidak ada diskusi perintah mungkin. Pak Rosi, berarti hanya asumsi ya. Kalau asumsi tunggu. Alur yang sampean ceritakan ini adalah alur fakta apa alur asumsinya Pak Rosi? Fakta yang ada seperti itu. Oh, Pak. fakta berarti fakta, ya. Berarti ceritanya ada surat yang ditunjukkan kepada pejabat pembina kepegawaian ya. Yang diterima oleh PLT Kabid, kemudian langsung dieksekusi program itu. Insya Allah seperti itu Pak. Karena begini Pak, kami telusuri surat itu. Ya, disposisinya kepala daerah jadi ada. Kami telusuri, kalau memang ada disposisi dari wali kota, surat itu kami telusuri kan di agenda kami tanggal di bulan itu tidak ada Pak. Berarti termasuk ke Bu Sekda ada. Akhirnya Pak Wahono kalau kan dari Sekdada pasti masuk di BKP SDM. Tadi sudah diceritakan tidak ada surat. Kalau itu turunnya langsung ke PPK. Saya tidak maksudnya Pak,
berarti surat itu tidak pernah lahir atau tidak pernah turun ke Bu Sekda atau tidak pernah turun ke Pak Wali. Bah, kok menurut saya faktanya Pak ini. Oke, intinya begini, fakta di dalam agenda resmi surat masuk dan surat keluar, surat itu tidak pernah ada. Di dalam surat resminya, agenda resmi ya, Tidak ada, Pak. kecuali surat by WA. Lah Pak Awono kok dilakukan kalau begitu Pak? Lah bisa jadi surat itu seandainya palsu misalkan. Iya kan? Surat itu merupakan saya buat sendiri, misalkan tiba-tiba saya buat PTT Kota Probolinggo diangkat menjadi P3K dengan gaji 10 juta misalkan. Misalkan nih ya. Lah ya kan ini ya apa terus Pak, kok tambah tidak jelas lagi nih ceritanya akhirnya. Berarti kan apa yang dilakukan ini kan berarti sebenarnya ini melanggar ketentuan toh Pak tentang undang-undang administrasi negara. Kan begitu. Surat ditunjukkan kepada pejabat pembina kepegawaian, maka yang memberikan perintah, nah ini mestinya Pak Inspektorat ini harus menelusuri kebenaran informasi fakta pada malam hari ini Pak Inspektur. Kita akan rekomendasikan itu sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Rosi ini, bahwa ternyata proses sampai dengan lahirnya 280 kan tidak sah sebenarnya dari sisi administrasi Pak. Maka kalau administrasinya tidak